Diduga telah menyalahgunakan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium. Dua pelaku beserta 2 unit mobil yang telah dimodifikasi tangkinya diamankan jajaran Satreskrim Polres Batu. Keduanya ditangkap saat mengisi bahan bakar minyak di salah satu SPBU di Kota Batu. Aparat Kepolisian Resort Kota Batu menangkap 2 pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium. Pelaku bernama Adi Sancoko dan Agus Supriyono. Keduanya merupakan warga desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Apa yang dilakukan kedua pelaku ini berawal dari sering melihat permintaan BBM premium di wilayahnya meningkat. Karena pembelian BBM jenis premium dilarang untuk dijual belikan selain pihak SPBU, sehingga kedua tersangka berinisiatif mengubah tangki mobilnya dengan tangki buatan agar isinya bisa melebihi kapasitas aslinya, agar mendapatkan jumlah premium lebih banyak. Kedua tersangka mengaku premium ini dijual dengan harga Rp8.500 dari harga tengkulak Rp6.500 per liternya. Bisnis ini dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan dan membeli BBM jenis premium berpindah-pindah SPBU dengan membayar Rp10.000 setiap kali pengisian kepada petugas SPBU dan dijual kembali kepada konsumen. Menurut keterangan Kapolres Batu, kedua pelaku ini diamankan saat mengisi bahan bakar minyak jenis premium di SPBU Pendem Junrejo. Modusnya, agar mendapatkan isi lebih banyak, kedua mobilnya dimodifikasi tangkinya, sehingga bisa terisi 1.000 liter setiap kali pengisian. Dan oleh kedua pelaku ini, BBM subsidi jenis premium dijual lagi di wilayah Kabupaten Malang. Petugas selain mengamankan pelaku juga mengamankan barang bukti puluhan jerigen berisi premium dan 2 unit mobil yang dilengkapi tangki tambahan, selang, dan saklar modifikasi untuk memindah BBM. Sementara dari hasil penyidikan, kedua pelaku akan dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang penyalahgunaan pengangkutan dan atau kendaraan niaga minyak yang disubsidi pemerintah dengan ancaman maksimal 6 tahun kurungan penjara. Dengan modus operandi, tersangka melakukan pengisian BBM jenis premium di SPBU tersebut secara berulang kali dengan menggunakan 2 unit mobil, yang mana mobil tersebut sudah dimodifikasi tangkinya sehingga kapasitasnya menjadi lebih banyak daripada standarnya. Kemudian yang kita amankan ada 2 unit mobil. Yang pertama, satu mobil jenis Starlet warna biru yang terdapat tangki modifikasi dan 8 buah jerigen plastik kapasitas 35 liter, kemudian 1 buah jerigen kapasitas 10 liter, 4 buah jerigen kapasitas 5 liter. Kemudian 1 unit mobil Toyota Corolla yang terdapat tangki modifikasi dan 8 buah jerigen kapasitas 35 liter, 17 botol kemasan air mineral kapasitas 1,5 liter. Tersangka yang kita amankan ada 2, yaitu inisialnya AS dan AS. Yanto Yancung melaporkan. Kebakaran hebat menimpa sebuah gudang penyimpanan barang mudah terbakar di Jalan Raya Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Selain membakar isi gudang, api juga merobohkan bangunan gudang PT Unirama Duta Niaga. 2 gudang tempat penyimpanan barang mudah terbakar di Jalan Raya Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, ludes dilalap si jago merah. Gudang yang terbakar ini merupakan gudang tempat penyimpanan popok bayi atau bahan yang mudah terbakar, sehingga api dengan cepat merambat dari gudang satu ke gudang yang lainnya. Dugaan sementara menurut saksi di lokasi, api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Dan percikan api muncul dari sebuah gudang paling belakang, yang juga sempat terjadi ledakan sebelum api merembet ke gudang yang lainnya. Saya tahu di sini kurang lebih jam 12.10 ya, ada api dari pojok kanan belakang. Api awal asap kecil, saya berhenti, Pak Kepala Desa, Pak Madi untuk ke sini, nggak sampai 1 jam sudah ambil, udah blek sampai sini, sampai depan. Itu Pak, jadi betul cepat. Sangat cepat sekali kejadiannya. Iya, ambruk itu, blek itu. Gitu Pak. Jadi tidak ada suara letusan-letusan ya Pak? Tidak ada. Untuk upaya memadamkan api, petugas pemadam menerjunkan belasan unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Malang
Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam petugas pemadam kebakaran menurunkan armadanya di lokasi kebakaran. Beruntung kebakaran tidak memakan korban jiwa, namun akibatnya pihak PT Unirama Duta Niaga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Jadi sementara ini armada ada 12, tangki ada 3, mobil pemukul ada 8. Ini infonya dari Pak Camat pabrik popok bayi. Ya, jadi memang barang-barangnya mudah terbakar. Gudang. Ya. Ada korbannya? Belum ada. Masih kita semoga tidak ada. Jadi ini gudang atau mungkin distributor popok bayi. Yanto Yancung melaporkan. Operasi justisi penerapan protokol kesehatan dengan sidang di tempat kembali dilakukan. Ratusan warga terjaring operasi karena tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Warga yang terjaring operasi ini menjalani sidang di tempat dengan sanksi administrasi. Operasi justisi penerapan protokol kesehatan yang melibatkan puluhan petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Disub Kota Malang, Pengadilan, dan Kejaksaan ini berlangsung di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Dalam operasi ini, pengendara yang melintas di Jalan Soekarno-Hatta diperiksa oleh petugas. Pengendara yang tidak memakai masker langsung ditangkap oleh petugas. Hasilnya, dalam operasi ini sebanyak 100 lebih warga yang terjaring karena tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Warga yang terjaring karena tidak memakai masker langsung mengikuti sidang di tempat dan mendapatkan sanksi administrasi sebanyak Rp100.000. Priyono, Kasatpol PP Kota Malang mengatakan bahwa tingkat kesadaran warga untuk tidak memakai masker masih cukup tinggi. Hal ini terlihat dari hasil operasi yang berhasil terjaring ratusan warga karena tidak memakai masker. Untuk itu, Kasatpol PP menghimbau masyarakat agar memakai masker saat keluar rumah sehingga dapat memutus penyebaran COVID-19 di Kota Malang. Sementara selain menggelar operasi dengan sidang di tempat, operasi justisi juga akan rutin dilakukan setiap harinya dengan penerapan tilang. Nantinya warga yang terkena tilang akan mengikuti sidang di kantor Satpol PP Kota Malang. Operasi gabungan ini gabungan dengan jajaran samping dari kepolisian, Kodim, Disub, Bakesbang itu ada relawan, dan Satpol PP sendiri. Jumlahnya hampir 110. Nah, di sini kita penertiban masalah masker untuk protokol kesehatan, di mana banyak masyarakat kita terkena jaring. Seharusnya tadi kalau misalnya tidak ada penumpukan gini, kami sampai jam 5 sore. Karena sudah penumpukan di atas 100, akhirnya kami hentikan. Saya khawatir ini sidangnya sampai larut malam. Nah, oleh sebab itu saat ini kita tinggal 30 orang masih tersisa dilayani antrian untuk sidang digiring. Dan ini terus terang saja sidang ini biar masyarakat tahu mengadakan sidang di tempat, sidang justisi di tempat untuk dendanya maksimal 100.000. Itu relatif, ya. Ada yang kena 30, ada yang kena 50. Lihat kesalahannya. Misalnya saat ini mereka pakai masker ada di leher, ini masih kita toleransi. Kita ingatkan jangan sampai harus memakai masker yang benar. Jangan sampai masker diturunkan walaupun pakai helm. Nah, oleh sebab itu kita sambil sosialisasi, sambil mengenakan sasaran yang tidak sama sekali pakai masker atau masker ditaruh di saku pakai sepeda motor. Nah, itu tetap kita tindak sidang di tempat. Nampaknya yang penurunan itu cuman hari keempat yang ada di Gadang, cuma 28 orang yang kena jaring. Nah, kemarin pada waktu di Ki Ageng Grebek udah hampir 80 sekian, hampir 90. Nah, sekarang ini 100 lebih. Kan tidak ada penurunan. Jadi inilah yang saya minta kesadaran masyarakat Kota Malang, ayolah sama-sama menjaga, sedangkan Kota Malang masih zona merah. Ini kita harus ya dengan terutama keluarga, kepada lingkungan, terutama yang dinas, terutama yang kantor atau di perusahaan,
ayo memberi contoh yang baik agar kita ini tetap sehat. Itu harapan kami. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat kurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan lahan pertanian, petani menunda penanaman dan baru persiapan menggarap lahan menunggu penghujan. Kondisi ini berdampak pada kurang maksimalnya fungsi lahan pada musim kemarau. Beginilah yang terlihat di sebagian wilayah pertanian di Karangploso, Kabupaten Malang. Pada musim kemarau banyak lahan yang kurang produktif akibat terkendala ketersediaan air untuk penyiraman. Lahan pertanian baru digarap beberapa waktu setelah panen terakhir menunggu penghujan datang. Salah satunya di kawasan Supit Urang, air untuk kebutuhan pertanian ini sering tidak mencukupi. Sehingga untuk melakukan penanaman sayuran atau lainnya ditunda menunggu penghujan karena resiko tanaman mati, kekeringan atau tidak tumbuh baik. Para petani ini sudah mulai melakukan penggarapan lahan dan sisanya masih dibiarkan apa adanya setelah panen. Menurut salah seorang petani, sebenarnya pada musim kemarau masih bisa melakukan penanaman. Hanya saja untuk kebutuhan air harus dicukupi. Salah satunya dengan menyediakan air sendiri dengan resiko pengeluaran semakin meningkat. Di lokasi terlihat cukup banyak lahan yang sudah siap ditanam dan sudah diberi pupuk kandang atau lainnya. Sementara di kawasan Kepuharjo dan Tawang Argo, untuk kebutuhan air lahan pertanian lebih tercukupi, sehingga lahan bisa lebih maksimal dimanfaatkan. Kawasan ini lahan-lahan pertanian banyak yang belum ditanam lagi Pak ya? Iya, Iya. bisa. Nunggu anu Pak ya? Nunggu hujan. Nunggu hujan Pak ya? Jadi sekarang masih digarap, ada yang juga yang habis panen tapi belum digarap juga. Ya, ngarep lahan saja. Garap lahan Pak ya? Persiapan kayak gini Pak ya? Iya, persiapan. Pak kalau kemarau, kalau kekurangan air Pak, untuk lahan tanaman sayur satu tahun bisa berapa kali berarti Pak? Satu tahun itu kalau cabai Ya, itu hanya sekali. sekali Pak ya? Iya, sekali. Kalau sayuran lain Kayak kubis, sawi, kubis, bisa 2 kali. 2 kali Pak ya? 2 kali. Itu pun kalau air harus bagus Iya. Pak ya? Iya. Pak kalau kekurangan air bisa berapa persen hilangnya Pak? Berapa persen ya bisa apa ya? Separuh persen. Separuhnya berarti Iya. hampir hilang, banyak berarti Pak ya? Ya banyak, Tapi kalau kemarau gini kan walaupun ada air tapi kadang-kadang juga tidak mencukupi Pak ya? tidak mencukupi. Tidak mencukupi Pak ya? Jadi lahan banyak yang seperti ini Pak ya? Iya. Ada yang habis panen juga nggak masih belum ditanami lagi. Ya ini lahan nganggurnya berapa lama ini Pak? Kalau dihitung-hitung, Ya, dari menurut mulai yang panen yang terakhir, kemaraunya. Kalau kemarau panjang ya panjang itu. ini sudah berapa lama nih dari panen belum ditanami lagi? Sampai sekarang itu. Ya, Ya sampai berapa bulan? kira-kira ya kemarau ini ada 6 bulan kira-kira. Iwan Dikmawan melaporkan. Masih belum ada perbaikan. Jalan Dusun Borotretes, Karangploso dikeluhkan pengguna jalan. Menjelang penghujan, warga khawatir akan semakin parah dan jalan bisa hancur sehingga sulit untuk dilintasi roda 2. Beginilah yang dirasakan oleh warga dan pengguna jalan yang setiap hari beraktivitas melintasi jalan menuju Dusun Borotretes, Karangploso, Kabupaten Malang. Kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan lama ini dikeluhkan banyak pihak karena sangat mengganggu kelancaran aktivitas sehari-hari. Jalan sepanjang kurang lebih 1 kilometeran ini dalam kondisi bergelombang, berlubang, serta berdebu pada musim kemarau, sehingga jarak tempuh menjadi semakin lama karena pengendara melaju dengan sangat perlahan. Jalan yang menjadi perlintasan terdekat warga ketika akan menuju ke pusat kecamatan atau pasar Karangploso ini menjadi pilihan sekalipun sudah dalam kondisi rusak. Menurut salah seorang warga mengkhawatirkan kerusakan jalan akan semakin parah pada musim penghujan, sehingga jalan akan semakin sulit dan membahayakan pengguna ketika dilintasi. Di lokasi terlihat tidak hanya roda 2, roda 4 pribadi, tetapi juga truk berat ramai melintas sehingga menyumbang kerusakan aspal jalan. Sejak kapan jalannya rusaknya? Sudah berapa tahun? Oh, sudah lama Pak ini. Setahun, 2 tahun? Udah lebih Lebih ya? 5 tahun lebih. 5 tahun lebih ya. Ini kondisi jalan kayak gini sebentar lagi penghujan ya. Ya, Biasanya kerusakan juga semakin parah. Gimana sebagai warga masyarakat? ya pengennya
Harapannya ya biar diperbaiki, biar jalannya lebih enak, Pak. Aktivitas ini jalan satu-satunya untuk menuju Karangploso ya? Kalau dari Boro ini ya? Ya bisa sih lah, sana juga bisa, tapi muter lebih jauh. Lebih jauh ya? Ya, Kerusakannya berapa ratus meter apa berapa kilo ini? paling cuma nggak ada 1 kilo mungkin, Pak. Ada 1 kilo ya? Nggak ada 1 kilo. Tapi yang aktivitas ramai yang melintas ya? Oh, rame sekali. Ramai sekali dari mulai pagi sampai? Pagi sampai malam ada. Walaupun lampu nggak ada ini ya? Ya, Lampu nggak ada masih tetap ramai. Ya. Ini banyak truk yang melintas apa enggak? Truk-truk besar? truk ada, Pak. Truk ada ya? Tapi nggak terlalu banyak. Ini Nggak terlalu paling banyak truk ya? muatan itu tebu. Tebu ya? Harapan sebagai warga ya? Harapannya ya semoga cepat diperbaiki biar jalannya lebih enak. Agak sulit ya kalau kayak gini? Ya, biar nggak lama. Apalagi Ada penghujan? kasih lampunya. Kasih lampunya ya, oke. Apalagi aktivitasnya setiap hari ya? Nggih. Dan kondisi jalan kayak gitu bahaya ya? Bahaya. Pernah dengar ada yang jatuh dan sebagainya? Oh, banyak. Banyak yang jatuh ya? Banyak. Ada 2 ya? Jatuh, apalagi kalau udah musim hujan, Iya. jalanan becek kan pasti ada ya, Pak, orang yang sudah lansia. Iya, iya. Banyak. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Minat masyarakat untuk memiliki uang baru edisi khusus kemerdekaan RI ke-75 cukup tinggi. Tingginya peminat uang baru edisi khusus ini membuat Bank Indonesia atau BI Malang menambah kuota penukaran uang peringatan kemerdekaan atau UPK pecahan Rp75.000 dari penukaran secara individu menjadi secara kolektif. Penambahan proses penukaran uang ini dilakukan oleh BI sejak 4 hari kemarin. Penambahan kuota penukaran uang baru ini dilakukan karena minat masyarakat untuk mendapatkan uang edisi khusus cukup tinggi. Penukaran uang baru edisi khusus untuk pecahan Rp75.000 selain dilakukan secara individu, juga dilakukan secara kolektif dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh BI. Untuk penukaran uang secara kolektif, harus melampirkan fotokopi KTP sebanyak jumlah pengajuan penukaran uang, dengan jumlah minimal sebanyak 17 orang, dengan satu syarat, 1 KTP untuk 1 lembar uang baru. Bunyamin, salah seorang warga Probolinggo yang ikut menukarkan uang pecahan Rp75.000 edisi khusus ini, mengatakan jika dirinya sengaja mencari UPK karena penasaran dan ingin memiliki uang pecahan unik ini. Dirinya pun menukarkan uang secara kolektif bersama teman-teman kantornya, dan rencananya uang yang telah ditukarkan ini akan dikoleksi. Nah, kebetulan hari ini perdana nih Ibu ya, dibawa 29. Ini titipan dari siapa? Ya ini bukan titipan, masih dari apa istilahnya, dari SKPD dulu, SKPD. Pak, ini uang baru nanti mau diapakan ini, Pak? Untuk sementara kalau belum beredar, buat kolektif dulu. Kenapa sih Pak? Kenangan dulu. Pengen punya uang baru, pecahan baru ini? Pingin sekali. Sebenarnya mulai kemarin Bu ya, karena dia istilahnya itu harus melewati itu dulu karena belum beredar. Ya paling enggak lah saya punya dulu ya di Probolinggo itu gitu. Sedangkan Kepala Kantor BI Malang Aska Subhan Aminurido mengatakan, untuk penukaran uang secara kolektif dapat dilakukan oleh lembaga, instansi, korporasi, asosiasi, serta masyarakat umum di kantor BI Malang. Kepala BI Malang menambahkan, penukaran uang baru pecahan Rp75.000 edisi khusus Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, BI Malang sendiri menyediakan uang pecahan seri kemerdekaan sebanyak 1,7 juta lembar uang. Sementara, terkait dengan adanya isu yang beredar bahwa uang pecahan Rp75.000 edisi khusus ini tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi, Kepala BI Malang menepisnya. Ia menegaskan jika UPK Rp75.000 tersebut sah dan dapat dipergunakan untuk bertransaksi. Tingginya minat masyarakat akan uang pecahan edisi khusus ini, selain melayani pelayanan penukaran uang edisi khusus yang dicetak dalam rangka peringatan HUT RI di kantor BI Malang, rencananya BI Malang juga akan menyalurkan uang pecahan Rp75.000 edisi khusus ini ke perbankan, sehingga masyarakat bisa menukarnya di semua perbankan di Malang. Distribusi uang peringatan kemerdekaan 75 istilahnya seperti itu ya. Ini distribusinya sudah diperluas. Tadinya individual setiap hari 150 orang
dijatah, datang ke BI, kemudian ditingkatkan menjadi 300 sekarang ini. Setiap hari kami menerima tamu 300 orang yang sifatnya individual. Kami perluas lagi distribusinya dengan sistem penukaran kolektif. Jadi sekumpulan orang, sekumpulan organisasi, sekumpulan apa sajalah. Syaratnya minimal 17 orang bisa mengajukan melalui permohonan dan ada aplikasi juga, kemudian ada kayak belangko khusus, Excel, yang penting ada namanya, kemudian ada nomor KTP-nya. Nah itu bisa diajukan ke Bank Indonesia, baik langsung maupun melalui email ya. Emailnya upk75_malang@bi.go.id. Nah nanti cukup aja daftarnya lewat situ, kemudian nanti dilampirkan jumlah orangnya, kemudian KTP-nya dengan satu prinsip 3-1. Nah, 3-1 maksudnya satu orang, satu KTP, satu lembar. Ini kondisi untuk saat ini. Mungkin kondisi ke depan bisa berubah, tetapi kondisi saat ini, sementara ini satu orang, satu KTP, dan satu lembar. Jadi kalau kita atau teman-teman sudah pernah mengajukan dan sudah pernah mendapatkan, jadi KTP-nya terdaftar, itu kalau untuk mendaftarkan lagi itu tertolak oleh sistem atau aplikasi pintar ini. Uang ini pernah menjadi hoax di medsos, dianggap sebagai uang koleksi saja gitu ya. Tidak, ini seperti uang biasa. Jadi terlihat di situ bahwasanya uang 75.000 ini, pecahan 75.000 ini juga menjadi alat pembayaran atau transaksi yang sah. Bisa buat beli bakso, bisa buat beli pecel, bisa. Yang khusus itu ya tadi. Simon Alfredo melaporkan.